Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya Pekan ke-6 dengan tema ekosistem dan subtema laut dan pantai. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas dengan tema ekosistem laut. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ekosistem laut? Baik, Ibu Aina akan beritahu ya. Pengertian ekosistem laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Nah, ini adalah pengertian ekosistem laut. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Contoh ekosistem laut. Nah, laut sendiri juga memiliki ciri-ciri ya teman-teman semua. Teman-teman, ada yang tahu ciri-ciri ekosistem laut itu apa saja ya? Benar, yang pertama air asin. Kemudian yang kedua mempunyai terumbu karang bagi ikan-ikan di sana. Kemudian yang ketiga berwarna biru jernih atau putih. Kemudian yang keempat memiliki ombak yang besar. Kemudian yang kelima lebih dalam kedalamannya daripada sungai atau pantai. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem laut. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita akan beranjak ke manfaat laut. Nah, teman-teman, kira-kira manfaat ekosistem laut itu apa saja ya? Iya, benar. Yang pertama, penghasil oksigen. Yang kedua, mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Kemudian yang ketiga, sumber pangan. Kemudian yang keempat, tempat rekreasi dan hiburan. Kemudian yang kelima, sumber energi yang tak terhingga besarnya. Nah, ini adalah merupakan manfaat ekosistem laut. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke batas wilayah perairan di Indonesia. Nah, kita bisa lihat yang pertama di sini ya, yaitu ada Laut Sulawesi. Nah, Laut Sulawesi sendiri terletak di wilayah Sulawesi, tepatnya di sebelah barat Pasifik dan dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu dan Pulau Mindanao di Filipina. Nah, ini adalah berikut wilayah perbatasan di Laut Sulawesi. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa lihat ya, yang kedua ada Laut Jawa. Laut Jawa sendiri itu terletak di antara Pulau Jawa dan Kalimantan. Nah, seperti itu ya teman-teman, batas wilayah perairan di Indonesia. Oke, yang ketiga, mohon maaf. Kita bisa lihat di sini batas wilayah perairan di Indonesia ada Laut Sulu. Laut Sulu sendiri itu terletak antara Pulau Kalimantan, Pulau Palawan, Kepulauan Visayas dan Sulu serta Pulau Mindanao atau Filipina. Nah, ini adalah batas wilayah Laut Sulu. Kemudian yang keempat, Laut Maluku. Laut Maluku sendiri itu terletak di antara Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku. Nah, seperti itu ya teman-teman mengenai batas wilayah perairan di Indonesia. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Masya Allah ya teman-teman, ternyata di Indonesia juga banyak penghasil garamnya. Nah,
kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada pabrik PT Samudra Garam Indonesia. Nah, ini terletak di Cirebon, Jawa Barat. Nah, kira-kira teman-teman, pastinya teman-teman tidak asing lagi ya penghasil garam yang satu ini. Iya, benar sekali. Di Pulau Madura. Pulau Madura yang terkenal dengan penghasil garamnya. Itu di pabrik PT Garam Persero, Madura, Jawa Timur. Nah, kemudian yang ketiga, ada apa lagi ya teman-teman? Iya, benar sekali. Pabrik PT Gudang Garam Widasari, Indramayu, Jawa Barat. Nah, ini adalah wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Oke teman-teman, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai ekosistem laut teman-teman dapat memahami dan mengerti. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke ekosistem pantai. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak pengertian pantai? Benar sekali, Masya Allah. Pengertian ekosistem pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, ini adalah pengertian ekosistem pantai. Nah, teman-teman, pantai sendiri itu juga memiliki ciri-ciri ya pastinya ya. Kira-kira ciri-ciri pantai itu apa saja ya? Benar sekali. Yang pertama, terdapat garis pantai. Kemudian yang kedua, terdapat tanah yang berpasir. Kemudian yang ketiga, pantai biasanya terdapat tumbuhan bakau. Kemudian yang keempat, terdapat kerang. Kemudian yang kelima, memiliki ekosistem mangrove. Nah, ini adalah ciri-ciri ekosistem pantai. Oke teman-teman. Pastinya pantai juga memiliki manfaat. Nah, kira-kira teman-teman, manfaat ekosistem pantai itu apa saja ya? Ya, benar sekali. Yang pertama sebagai tempat rekreasi. Yang kedua sumber ketenangan batin. Seperti menghibur ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga sebagai lokasi tempat tinggal para nelayan. Kemudian yang keempat, mencegah air pasang. Kemudian yang kelima, sebagai habitat dari hewan-hewan yang hidup di air. Kemudian yang keenam, sarana olahraga air. Kemudian yang ketujuh, sebagai area tambak garam. Nah, seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan ya, di ekosistem laut. Nah, seperti itu teman-teman mengenai manfaat pantai. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke pantai yang merupakan tempat wisata di Pulau Kalimantan. Yang pertama kita bisa lihat di sini ya, Pantai Sepinggan. Kemudian yang kedua, Pantai Lamaru. Nah, ini terdapat di Teritip. Kemudian yang ketiga, Pantai Melawai. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan Pantai Melawai. Nah, ini adalah tempat wisata di Pulau Kalimantan. Oke, kita akan beranjak ke tempat wisata di Pulau Bali. Kita bisa lihat yang di sini ya teman-teman. Yang pertama ada Pantai Nusa Dua. Pantai Nusa Dua terdapat di Pulau Bali. Kemudian ada Pantai Kuta. Pantai Kuta sendiri itu juga terdapat di Pulau Bali. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, kita akan lihat di sini ada pantai yang terdapat di Pulau Sulawesi. Kira-kira ada pantai apa saja ya?
Benar sekali, Wakatobi. Masya Allah. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan pantai Wakatobi. Wakatobi sendiri itu terdapat di Sulawesi Tenggara. Masya Allah ya. Semoga setelah corona ini teman-teman, ibu, kita bisa jalan-jalan ke Wakatobi. Masya Allah. Nah, kemudian ada Pantai Losari. Nah, pastinya teman-teman sudah ada yang pernah ke Pantai Losari ya. Itu di Sulawesi Selatan. Masya Allah. Nah, ini adalah pantai yang terdapat di Sulawesi. Nah, oke teman-teman. Ternyata pantai terindah di wilayah Indonesia itu juga banyak sekali ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, yang pertama itu apa saja ya? Benar, Pantai Pink. Pantai Pink itu di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Nah, Masya Allah, Pulau Komodo ini sangat indah sekali ya teman-teman. Banyak sekali tempat rekreasinya ya. Nah, kemudian yang kedua ada Pantai Nihiwatu. Nah, ini di Sumba. Kemudian yang ketiga ada Pantai Derawan. Wah, Masya Allah, ternyata Pantai Derawan ini terletak di Kalimantan Timur ya. Masya Allah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi ya mengenai Pantai Derawan yang terdapat di Kalimantan Timur. Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman. Mengenai ekosistem laut dan pantai. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat memahami dan mengerti. Oke teman-teman, kita akan beranjak ke tugas. Kira-kira pekan ini kita akan membuat apa ya? Ya, kita akan membuat pop-up dan menggambarkan ekosistem laut dan pantai. Masya Allah ya, pastinya teman-teman tidak sabar lagi ya untuk membuat pop-up dengan kreasi teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, nanti teman-teman tulis di buku catatan Sentra Sosial Budaya ya. Pastikan teman-teman jangan lupa menulis nama, tanggal, kelas Sentra Sosial Budaya pekan ke-6. Dan pastikan teman-teman tugas yang kedua itu teman-teman sebutkan 2 perbatasan wilayah perairan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 wilayah penghasil garam terbesar di Indonesia. Kemudian yang keempat, sebutkan 1 nama pantai yang menjadi tempat wisata di wilayah Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Kemudian yang kelima, sebutkan 2 pantai terindah yang terdapat di Indonesia. Nah, ini adalah tugas pekan ke-6 ya. Pastikan teman-teman semangat dalam mengerjakan dan jangan lupa baca bismillah. Oke teman-teman, alhamdulillah. Semangat menuntut ilmu ya teman-teman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat." Semangat teman-teman semua. Jangan lupa semua itu atas izin Allah. Oke, Ibu tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.